Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang biasa kita bahas dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal imanu bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yukhrajuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahman. Dan beriman mengenai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap suatu kaum yang dikeluarkan dari api neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang yang gosong. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Lalu diperintahkan mereka dibawa kepada sebuah sungai yang berada pada pintu surga. Kama jaa fil athar, sebagaimana yang datang di dalam riwayat sunnah, kaifa syaa Allah wa kama syaa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bih. Hanya saja kewajibannya adalah beriman dengannya dan membenarkannya. Kita berpindah dari sebelumnya masalah tentang kubur dan azabnya serta kenikmatannya. Sekarang masalah yang baru dalam pembahasan buku ini adalah tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan oleh para ulama ada 3. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Tidak ada seorang nabi pun yang mampu untuk memberikannya dan diizinkan untuk memberikannya kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Mengenai asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang dikhususkan dan diistimewakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, ini yang Allah singgung di dalam surat Al-Isra ayat ke-79 dan selanjutnya. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari waktu malam maka hendaklah engkau bertahajud sebagai amalan kebaikan untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu membangkitkanmu pada tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakanlah wahai Tuhanku, masukkanlah aku kepada tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku pada tempat keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang bisa menolong. Al-Isra ayat 79 dan ke-80. Kalau kita melihat kepada tafsirnya, para ulama menyebutkan bahwa janji Allah di dalam ayat ini akan membangkitkan beliau pada tempat yang terpuji. Tempat itu adalah berupa asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar yang hanya khusus bagi beliau di hari kiamat kelak, sebagai posisi istimewa yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Bahkan nabi-nabi dan rasul-rasul ulul azmi selain beliau tidak ada yang bisa memberikannya. Maka mari kita dengarkan apa penuturan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis yang panjang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya di hari kiamat kelak di padang mahsyar, ketika manusia mengalami kesulitan-kesulitan yang begitu berat, kehausan, matahari yang begitu dekat di atas kepala manusia, mereka yang ditimbun oleh keringatnya masing-masing, penantian yang begitu panjang bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dalam keadaan mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak ufatan nu'muratan ghurla, bertelanjang kaki tanpa sehelai benang pun melekat di tubuh mereka, telanjang bulat dan dalam keadaan tanpa berkhitan. Posisi dan kesulitan-kesulitan yang dahsyat seperti ini pada padang mahsyar membuat manusia ingin segera diputuskan nasib mereka. Apakah mereka termasuk dari ahlul jannah atau termasuk dari ahlul nar? Apakah penduduk surga atau penduduk api neraka? Maka mereka memutuskan untuk mencari syafaat. Lalu disebutkan bahwa mereka pertama kali datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Dan ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mempunyai teori Darwin, bahwa manusia dari kera atau dari monyet. Ya. Siapa yang berteori ini
seorang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis yang sahih, ya, manusia ketika di padang mahsyar mengatakan kepada Nabi Adam, "Anta abul bashar, engkaulah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah telah menghembuskan padamu dari rohnya. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, dan Allah telah memerintahkan para malaikat sehingga mereka bersujud kepadamu. Ishfa' lana ila rabbik, maka berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih, apakah engkau tidak menyaksikan kondisi kami sekarang ini? Ala tara ila ma qad balaghana, apakah engkau tidak menyaksikan apa yang sudah menimpa kami? Fayaqulu Adam, maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan sebuah kemurkaan yang Dia tidak pernah murka sepertinya sebelum ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlah, dan tidak akan pernah murka seperti ini setelahnya. Berarti ini permukaan yang luar biasa besarnya. Wa innahu nahani 'anil syajarah, dan Allah pernah melarangku dari sebuah pohon. Fa'asaitu, lalu aku mendurhakai Allah. Nafsi, nafsi. Lalu kata Nabi Adam, aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Aku bahkan khawatir terhadap keselamatan diriku. Idhabu ila ghairi, silahkan kalian pergi kepada yang selainku. Idhabu ila Nuh, silahkan kalian pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas manusia pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, Ya Nuh, anta awwalur rusul, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, bukan Nabi Adam alaihissalam. Karena antara Nabi dan Rasul ada perbedaan. Ya. Ada 8 pendapat di kalangan para ulama yang nanti kita bahas pada tempatnya. Namun yang masyhur bahwa Nabi adalah seorang yang diberi wahyu kepadanya, namun tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Sedangkan Rasul seorang yang diberi wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk mendakwahkannya kepada manusia. Maka Rasul yang pertama adalah Nuh. Kata manusia, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama ila ahlil ard, kepada para penduduk bumi. Wasammakallahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamaimu dengan seorang hamba yang bersyukur. Ishfa' lana ila rabbik, maka berilah syafaat kepada kami, maka berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fih, ala tara ma qad balaghana, apakah engkau tidak menyaksikan kondisi kami sekarang ini dan apa yang menimpa kami? Fayaqulu lahum, maka Nuh menjawab kepada manusia, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah, sungguhnya Tuhanku pada hari ini telah murka dengan kemurkaan yang besar yang tidak pernah Dia murka sebelumnya dan sesudahnya seperti ini. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha 'ala qaumi, aku dulu pernah punya sebuah doa yang mustajab, tapi aku gunakan untuk mendoakan kecelakaan kaumku. Ya,
sehingga mereka dihabisi oleh air banjir yang turun ke muka bumi. Beliau anggap itu sebuah kekeliruan, paling tidak sesuatu yang mengkhawatirkan beliau. Maka beliau mengatakan, nafsi, nafsi, aku khawatir akan keselamatan diriku, aku khawatir akan keselamatan diriku. Idhabu ila Ibrahim alaihissalam, silahkan kalian menghadap kepada Ibrahim alaihissalam. Fayaquna Ibrahim, maka manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard, engkau adalah Nabiullah dan kekasih spesial bagi Allah dari penduduk bumi. Karena posisi sebagai Khalilullah ini adalah kekasih spesial bagi Allah yang tingkatannya di atas hanya sekedar habib. Di muka bumi ini tidak ada yang mempunyai predikat sebagai kekasih spesial Allah kecuali hanya dua manusia. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ishfa' lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balaghana, apakah kau tidak menyaksikan kondisi kami dan apa yang menimpa kami? Maka Ibrahim mengatakan kepada manusia, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Sungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dengan sebuah kemurkaan yang dia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Wa dzakara kadhibatih, lalu Nabi Ibrahim menyebutkan beberapa perkara yang dianggapnya sebagai dusta. Sebetulnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini bukan dusta, kata para ulama. Hanya saja lebih kepada tauriyah. Tauriyah itu adalah sebuah kalimat yang mempunyai makna bersayap, bukan dusta. Contoh, yang pertama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau menghancurkan berhala-berhala musyrikin, beliau menggantungkan kapaknya pada berhala yang terbesar. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, ya, kata beliau, tanyakan saja kepada yang paling besar. Barangkali dia yang menghancurkannya. Ini sebetulnya bukan kedustaan, iya kan? Lebih kepada penghinaan kepada mereka. Ya, tapi beliau khawatir. Yang kedua, ketika beliau menghadap kepada raja zalim yang ingin mengambil istri beliau, ya, karena istri beliau yaitu Sarah adalah wanita yang tercantik pada masa itu, sehingga raja tertarik kepadanya. Ketika ditanyakan kepada Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudariku. Maksudnya saudari seiman. Ini kan kalimat bersayap, ya. Bukan benar-benar saudari beliau sedarah, bukan, tapi saudari seiman. Tapi beliau menganggapnya ini suatu yang mengkhawatirkan. Jadi ada beberapa hal yang kata Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, aku khawatir akan diriku, aku khawatir akan diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian menemui yang selainku. Idhabu ila Musa alaihissalam, pergilah menghadap kepada Musa alaihissalam. Maka manusia mendatangi Musa alaihissalam. Manusia mengatakan, ya Musa, anta Rasulullah, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Faddalakallahu birisalatih wa bitaklimihi 'alan nas. Allah telah memuliakan engkau di atas segenap manusia dengan membawa risalahnya, dan engkau diajaknya berbicara. Karena Nabi Musa ini dikenal dengan kalimullah,
manusia yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika beliau datang ke Bukit Tursina dan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ishwa'lana, oleh karena itu berikanlah syafaat kepada kami, berilah syafaat untuk kami ila Rabbik, kepada Tuhanmu. Dan terjadilah dialog seperti yang sebelumnya. Maka Nabi Musa alaihissalam juga menjawab sama seperti Nabi yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang besar. Tidak pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Lalu Nabi Musa mengatakan, pergilah, idhabu ila Isa alaihissalam, pergilah kalian menghadap kepada Isa alaihissalam. Coba perhatikan, ini semua adalah Rasul-Rasul ulul azmi selain Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Karena Rasul-Rasul ulul azmi itu ada berapa? Ada 5. Satu lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang keempat dari ulul azmi adalah Nabi Isa alaihissalam. Manusia datang menghadap kepada beliau. Mereka mengatakan, ya Isa, anta Rasulullah. Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Wa kallamtan nas fil mahd. Engkau telah mengajak manusia berbicara ketika engkau masih dalam buaya. Karena Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara sejak beliau masih dari bayinya, keluar dari kandungan ibunya. Ketika ibunya Maryam alaihissalam dituduh telah berzina, maka Nabi Isa alaihissalam yang baru saja dilahirkan membela ibunya dan berbicara kepada manusia. Maka disebutkan bahwa engkau berbicara kepada manusia dari sejak engkau di dalam buaya. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat dari Allah yang Allah letakkan kepada Maryam. Karena Nabi Isa alaihissalam tidaklah beliau dilahirkan karena hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita. Sebab ibu beliau yaitu wanita salihah Maryam alaihissalam tidak pernah menikah, dan Maryam alaihissalam mengandung janin yaitu Nabi Isa alaihissalam karena Allah menginginkannya. Allah mengatakan kun fayakun, terjadilah engkau, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kata para ulama, Nabi Isa itu tercipta dengan kalimat kun. Makanya dia dikatakan sebagai kalimatullah alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam, karena beliau tercipta dengan kalimat kun, jadilah engkau, fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ruhun min, dan kau adalah salah satu dari ruh yang Allah hembuskan. Fashfa'lana ila rabbik, maka berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Maka terjadilah dialog seperti sebelumnya. Nabi Isa juga menjawab seperti sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya dan sesudahnya, seperti kemurkaan hari ini. Lalu beliau menyebutkan sebuah perkara yang beliau anggap sebagai dosa beliau alaihissalam, dan beliau mengatakan, nafsi nafsi, aku khawatir akan diriku, aku khawatir akan diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian menghadap kepada yang selainku. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian menghadap kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayatuni, maka manusia datang menghadap kepadaku. Mereka mengatakan, yaqulun ya Muhammad, manusia mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan penutup para nabi. Kenapa tidak penutup para rasul?
Kalau ada yang bilang begini, Nabi itu kan dikatakan penutup para nabi, berarti ada dong Rasul setelahnya. Kalau ada yang ngaku Rasul sekarang gimana? Kalau kita bantah, nggak ada Rasul yang berikutnya. Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka akan menjawab, itu kan Nabi terakhir. Nggak ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau Sunnah yang mengatakan bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir. Gimana ini? Dan ini sudah diucapkan oleh sebagian sekte. Apa jawabannya? Apa? Rasul itu adalah nabi juga. Rasul itu adalah nabi juga. Jadi semua rasul itu adalah nabi. Jadi kalau ada nabi terakhir ya rasul terakhir juga. Itu jawabannya. Masya Allah, ahsan. Nabi itu adalah risalah yang lebih luas daripada kerasulan. Karena Nabi adalah setiap yang diberi wahyu walaupun tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Kalau kita ambil definisi yang masyhur ini, Nabi adalah yang diberi wahyu walaupun tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Sementara Rasul yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk mendakwahkannya. Jadi Nabi itu adalah risalah yang lebih luas, wahyu yang datang kepada orang yang jumlahnya lebih banyak daripada Rasul. Makanya jumlah Rasul itu cuma 315 orang, ya, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, sedangkan Nabi ada 124.000 orang. Jadi kenabian itu lebih luas daripada kerasulan. Maka setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Maka kalau sudah dikatakan beliau adalah Nabi yang terakhir, pintunya yang luas ini sudah ditutup. Maka pintu kecil yang ada di dalamnya otomatis tertutup. Kalau Nabi aja sudah nggak ada setelah beliau, apalagi Rasul. Artinya kalau yang diberi wahyu aja sudah nggak ada, apalagi yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk mendapatkannya. Makanya itulah kenapa beliau dikatakan penutup para nabi. Kalau dikatakan penutup para rasul, bisa jadi ada nabi, ya enggak? Karena yang ditutup pintunya yang lebih kecil, tapi pintunya yang lebih besar belum tentu. Karena setiap nabi setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Jadi kalau yang ditutup adalah pintu kerasulan, belum tentu bahwa pintu kenabian tertutup. Tapi kalau dikatakan bahwa pintu kenabian sudah tertutup, sudah pasti pintu kerasulan juga tertutup. Paham ya sampai di sini? Ikhwanul kiram azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata manusia kepada beliau, wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fi, ala tara ma qad balaghana. Apakah kau tidak menyaksikan kondisi kami dan apa yang menimpa kami? Fa'anqaliku, maka pada hari itu aku pun pergi berangkat. Fa'ati tahtal arsh, maka aku mendatangi di bawah arsh. Fa'aqamu sajidan li rabbi, aku pun tersungkur sujud di bawah arsh untuk Tuhanku. Ya, maka beliau mendatangi arsh dan beliau bersujud di bawah arsh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Kemudian Allah
membukakan kepadaku dan memberi ilham kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah yang belum pernah Allah bukakan kepada seorang pun sebelumku. Artinya ketika beliau bersujud di bawah arsy, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah belum pernah dipuji seperti itu oleh seorang pun sebelumnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma yuqal", lantas kemudian dikatakan, "Ya Muhammad", lalu diserukan kepada beliau, "Wahai Muhammad, irfa' ra'sak", angkatlah kepalamu, "Sal tu'tah", mintalah niscaya engkau akan diberi permintaanmu, "Ishfa' tusyaffa'", dan berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu kata Nabi, "Fa'arfa'u ra'si", aku pun mengangkat kepalaku, fa'aqul, lalu aku mengatakan, "Ya Rabbi ummati ummati", lalu aku mengatakan, "Wahai Tuhanku, umatku umatku", artinya bagaimana nasib umatku. Fayuqal, lalu dikatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, udkhilul jannah min ummatik man la hisaba alaih min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalik min al-abwab." Wahai Muhammad, aku masukkan ke dalam surga dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab atasnya dari pintu yang sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Adapun yang selain itu, maka mereka sama dengan manusia-manusia yang lain, masuk dari pintu-pintu yang lain. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hijr atau kama baina Makkah wa Busra. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa antara dua tiang pintu surga itu sebagaimana jarak antara Mekah dengan Hijr, atau sebagaimana antara Mekah dengan Busra. Ya, ini jarak yang ditempuh begitu jauh dan menunjukkan betapa luasnya pintu surga. Al-hadis ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan tentu saja hadisnya adalah sahih. Maka dari hadis yang panjang ini kita tahu kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, hanya beliau yang bisa memberikan syafaat ini pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayatnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah itu datang kepada arasat yaumil qiyamah, padang-padang hari kiamat, ya, memenuhi syafaat Rasulullah SAW untuk memutuskan nasib manusia. Maka diputuskanlah nasib manusia, ya, siapa yang termasuk dari penduduk surga dan siapa yang termasuk dari penduduk api neraka. Lalu dikatakan, man wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari nasibnya, maka hendaklah dia memuji Allah, karena yang membuatnya bernasib baik menjadi penduduk surga adalah karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan dunia mereka mampu istiqamah di dalam agama Allah Tabaraka wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, adapun yang mendapatkan nasib selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menghina mencela kecuali dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semuanya agar dia mengambil jalan petunjuk, bukan mengambil jalan kesesatan. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para nabi dan rasul, tapi kenapa dia masih berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala? Maka dia jangan menyalahkan Allah, tapi hendaklah dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, maka inilah yang diistilahkan dengan
asy-syafa'atul 'uzma, yang khusus hanya bagi kita Muhammad, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut sebagai maqaman mahmuda, posisi yang terpuji yang Allah janjikan tadi di dalam surat Al-Isra ayat ke-79. Syafaat yang kedua yang khusus bagi kita, bagi Nabi kita Muhammad, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa nabi-nabi yang selainnya dan rasul-rasul yang selainnya adalah asy-syafa'atu li ahlil jannah fil idzni lahum fi dukhuliha, yaitu penduduk surga bisa masuk ke dalam surga siapapun dari seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali setelah mendapatkan syafaat izin dari kita, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka penduduk surga itu tidak masuk ke dalam surga kecuali dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka semua umat, bahkan para nabi dan para rasul, sebelum masuk ke dalam surga mereka menanti di depan pintu surga. Mereka tidak bisa masuk, kecuali setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau orang pertama yang membukakan kunci pintu surga, dan beliau menjadi orang pertama, manusia pertama, dan nabi dan rasul pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beliau maka yang lain tidak akan pernah bisa masuk sampai beliau yang membukakannya. Itu hanya khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau masuk, umat pertama, manusia pertama yang masuk setelah beliau adalah umat beliau alaihi salatu wassalam sebelum umat-umat yang lain. Ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita adalah orang-orang belakangan tetapi orang-orang yang pertama pada hari kiamat. Maksudnya kita memang secara masa dan zaman di dalam kehidupan dunia kita orang-orang belakangan. Ketika di dunia al-akhirun, ya, umat beliau adalah umat terakhir. Dan beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Tapi kita pada hari kiamat adalah orang-orang terdepan yang pertama, yaitu yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita ketika kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang beliau berikan kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Karena Abu Thalib mempunyai kekafiran yang ringan, tapi tetap saja kafir walaupun kekafirannya ringan. Karena Abu Thalib ini mempunyai jasa yang besar di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya sejak dari awal hari pertama beliau dibangkitkan menjadi nabi dan rasul. Walaupun sampai meninggal dunia, Abu Thalib ini tidak pernah masuk ke dalam Islam. Tapi beliau adalah orang terdepan yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan bahkan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan Abu Thalib ini ikut di tempat pengasingan ketika Nabi dikucilkan, diembargo, ya, di sebuah wilayah yang disebut dengan Syekh selama 3 tahun. Sampai Nabi dan para sahabat itu hanya bisa makan rumput-rumput dan daun-daun karena mereka dikucilkan, mereka diasingkan, mereka diembargo, ya, sehingga mereka bahkan tidaklah membuang kotoran kecuali seperti kotoran hewan, karena makanannya juga seperti makanan hewan, yaitu rumput-rumput dan dedaunan, karena nggak ada yang dimakan. Dan Abu Thalib ikut di dalam pengasingan itu karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal di
pengasingan tersebut. Begitulah Abu Thalib. Maka di hari kiamat kelak beliau mendapatkan keringanan azab dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Thalib syai'?" Ya Rasulullah, apakah engkau akan bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib kelak? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdab lak, karena dulu dia melindungimu dan dia murka untuk membelamu. Kata Nabi, "Na'am, ya, huwa fi dhahdhahin minan nar." Dia akan berada di permukaan api neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, Abu Thalib itu akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, jadi diringankan azabnya, dan ini hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita berhenti dulu. Kita mendengarkan al-muadzin. Kita lanjutkan sedikit sebelum sholat. Barakallahu fikum. Al-muadzin yuadzin.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini 3 syafaat yang hanya khusus bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Jadi yang pertama adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga tanpa syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib, sehingga siksanya di hari kiamat kelak diperingan oleh Allah, sebagaimana yang beliau katakan, kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib itu berada di kerak paling terbawah dari api neraka jahanam. Namun karena syafaat Nabi, Abu Thalib berada di permukaan dari api neraka. Baik. Kemudian 3 syafaat yang lain yang berlaku bagi semua para nabi dan para rasul. Yang pertama yaitu syafaat yang diberikan untuk mengangkat suatu kaum dari penduduk surga kepada derajat yang lebih tinggi, sehingga mereka diangkat derajatnya di dalam surga, diangkat tingkatannya di dalam surga karena syafaat yang diberikan kepadanya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada suatu kaum yang mendapatkan syafaat dari Nabi ataupun Rasul, baik bagi Nabi kita Muhammad SAW ataupun yang selainnya, sehingga dia naik kepada derajat yang lebih tinggi karena syafaat tersebut. Ini yang keempat. Yang kelima, syafaat pada suatu kaum yang berhak masuk ke dalam api neraka karena kemaksiatan mereka, lalu mereka diberi syafaat sehingga tidak jadi masuk ke dalam api neraka tersebut. Syafaat ini ada tidak hanya khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, tetapi juga bagi para nabi dan para rasul yang lainnya. Bila seorang mendapatkan syafaat ini, maka dia akan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah syafaat yang diberikan kepada suatu kaum yang sudah masuk ke dalam api neraka karena sebab dosa-dosa mereka, lalu mereka dikeluarkan dari api neraka tersebut dengan syafaat yang diberikan kepadanya. Dan ini dilakukan atau diberikan oleh para nabi dan para rasul selain Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak khusus bagi beliau dan bagi yang selainnya. Nah, maka 3 syafaat ini berlaku bagi para nabi dan para rasul, baik Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi dan para rasul yang lainnya. Dan 3 syafaat ini diingkari oleh Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah, terutama syafaat yang kelima dan keenam. Syafaat yang kelima dan keenam, yang kelima adalah suatu kaum yang sudah pantas masuk ke dalam surga karena masuk ke dalam api neraka karena kemaksiatan mereka, lalu mendapatkan syafaat sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam api neraka tersebut. Ini mereka ingkari. Dan yang keenam yaitu suatu kaum yang sudah berada di dalam api neraka, disiksa oleh Allah, mereka keluar dari api neraka tersebut karena syafaat yang diberikan kepada mereka. Ini juga diingkari oleh Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Kenapa mereka mengingkari 2 syafaat ini? Karena Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah sepakat di dalam akidah mereka bahwa para pelaku maksiat itu
kekal di dalam api neraka. Itu keyakinan mereka, bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Walaupun Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah berbeda pendapat tentang hukum mereka di dalam kehidupan dunia ini. Bagi Al-Khawarij bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa besar adalah kafir, keluar dari Islam. Siapapun yang berbuat maksiat, dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sedangkan Al-Mu'tazilah tidak menetapkan kekafirannya dan tidak pula menetapkan keimanannya. Maka mereka mengatakan orang yang melakukan maksiat, dosa besar, maka dia fi manzilatin bainal manzilatain. Dia berada pada sebuah posisi di antara dua posisi, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Ya. Dan tentunya pendapat Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah ini adalah pendapat sesat karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengenai penghukuman mereka bagi para pelaku maksiat dosa besar ketika di dunia, pernyataan Al-Khawarij bahwa mereka adalah kafir ataupun pernyataan Al-Mu'tazilah bahwa dia berada di antara satu posisi, satu kedudukan di antara keimanan dan kekafiran, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah mengatakan jika dua kelompok dari kalangan mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari dua golongan itu berbuat kejahatan melampaui batas atas yang lainnya, maka perangilah dia sampai dia kembali kepada perintah Allah. Apa hukumnya berperang di dalam Islam? Membunuh sesama muslim, dosa besar, benar apa enggak? Itu adalah perbuatan maksiat yang merupakan dosa besar. Dalam sebagian hadis Nabi mengatakan bahwa kalian akan kembali ke belakang setelahku, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian akan menebas sebagian leher yang lainnya. Nabi mengatakan bahwa kalian akan kembali ke belakang, meninggalkan agama ini, sehingga sebagian kalian menebas leher yang sebagian yang lain. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Maka kata para ulama, kalau kita selaraskan dengan ayat tadi, orang yang berperang tentu saling membunuh. Tapi Allah mengatakan di dalam ayat itu, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok dari kalangan mukminin, berarti membunuh itu walaupun dalam sebagian hadis dikatakan kekafiran, yang dimaksud adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Karena Allah masih menamakannya sebagai mukminin. Satu. Yang kedua, berarti membunuh sesama mukmin, membunuh sesama muslim adalah maksiat, dosa besar. Karena Nabi SAW menganggapnya sebagai sikap meninggalkan agama. Tidak mungkin beliau mengatakan itu kalau pada dosa kecil, itu menunjukkan dosanya adalah dosa besar. Tapi Allah tetap menganggapnya sebagai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita mau berpegang kepada ayat dan hadis, orang yang melakukan maksiat, dosa besar, maka dia masih sebagai mukmin dan bukan kafir. Ini membantah pendapat Khawarij
bahwa pelaku maksiat adalah kafir. Sementara Allah mengatakannya masih sebagai mukmin. Dan juga membantah pendapat Al-Mu'tazilah yang tidak menganggapnya mukmin dan tidak pula kafir. Ini pendapat juga bid'ah. Karena Allah mengatakan orang yang melakukan pembunuhan itu masih sebagai mukmin. Adapun di akhirat kelak, maka di sana ada riwayat-riwayat sunnah ya, bahwa ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka dari pelaku maksiat. Ada 4 syafaat bagi para pelaku maksiat dari penduduk api neraka yang diberi syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dalam riwayat sunnah, hadisnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di mana dikatakan kepada beliau, akhrij man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman. Keluarkan dari api neraka itu orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji gandum dari keimanan. Ya, sebesar biji gandum dari keimanan. Kemudian juga datang dalam riwayat itu, kata Allah, keluarkan dari api neraka itu orang yang di dalam hatinya mithqala burratin min iman, yang masih ada sebesar biji burrah dari keimanan. Ya, ini perbedaan jenis saja. Sama-sama gandum tapi perbedaan jenis. Syairah itu lebih buruk ya, atau jenis yang lebih kasar daripada burrah. Kemudian Allah juga mengatakan keluarkan dari api neraka itu barang siapa yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min iman. Dzarrah itu adalah biji yang paling kecil. Ya, sekecil apapun ya, bahkan apa yang paling kecil? Atom. Ya. Maka keluarkan dari api neraka itu orang yang masih mempunyai keimanan dalam bentuk yang paling kecil. Ya. Dalam bentuk sesuatu yang paling kecil dari api neraka tersebut. Atau ada yang menjelaskan bahwa dzarrah itu biji jagung. Demikian pula keluarkan dari api neraka itu orang yang di dalam hatinya mithqala habbatin min khardal min iman. Keluarkan dari api neraka itu orang yang masih punya keimanan sebesar biji sawi atau tunas sawi dari keimanan. Nah, bahkan juga disebutkan dalam riwayat tersebut, akhrij man kana fi qalbihi adna mithqala habbati khardalin min iman. Keluarkan dari api neraka itu orang yang di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kecil daripada biji tunas sawi dari keimanan. Artinya sekecil apapun selama dia masih punya keimanan akan dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, dan dalam sebagian riwayatnya disebutkan bahwa akan dikeluarkan dari api neraka itu orang-orang yang tidak mempunyai lam ya'mal khairan qat, tidak mempunyai amalan saleh, amalan kebaikan sedikit pun, kecuali kata para ulama tentunya dia hanya punya bermodalkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini membantah pendapat Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah bahwa pelaku maksiat kekal di dalam api neraka, dan sekaligus menunjukkan bahwa ini adalah bahagian dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga dipunyai oleh para nabi dan para rasul yang lain. Sehingga dalam sebagian riwayat disebutkan sampai para nabi sudah memberi syafaat, para rasul sudah memberi syafaat, para malaikat sudah memberi syafaat, kaum mukminin sudah memberi syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala
kemudian menggenggam dengan genggamannya ke dalam api neraka jahanam itu, dan Allah mengeluarkan satu kaum dari api neraka yang mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Ya. Sehingga tidak ada yang tersisa di dalam api neraka kecuali hanya orang-orang yang benar-benar kafir kepada Allah tanpa keimanan sama sekali. Maka neraka yang luas itu, neraka yang luas itu kemudian Allah letakkan kakinya sehingga terpenuhi neraka tersebut. Ya, ini semua adalah masalah-masalah gaib ada di dalam Sahih Al-Bukhari yang harus kita percayai karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kata para ulama bahwa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai satu kaum yang dikeluarkan dari api neraka dengan genggaman dari Allah tanpa mereka punya kebaikan sedikit pun, karena mereka itu masih mempunyai dasar tauhid, masih mempunyai la ilaha illallah yang membebaskan mereka dari api neraka tersebut. Kalau mereka sudah tidak punya tauhid, tidak punya keimanan, maka mereka kekal abadi selamanya di dalam api neraka jahanam. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, semua agama yang lain kekal di dalam api neraka jahanam, termasuk komunis, sekuler, apalagi sosialis, ya, orang-orang yang mempunyai keyakinan kafir, termasuk orang-orang liberal yang mempunyai keyakinan kafir bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, semuanya akan kekal di dalam api neraka jahanam. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir baik dari kalangan musyrikin dan juga ahlil kitab. Ahlil kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Musyrikin semua agama keyakinan yang selain Yahudi dan Nasrani. Apapun sektenya, apapun alirannya, apapun keyakinannya, selama itu adalah kekafiran kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka dikatakan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Ikhwanil kiram azzani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, barang siapa yang ingin selamat di hari kiamat kelak, minimalnya dia jangan kehilangan keislaman untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Ya. Baik, Masya Allah. Ini masih terkait dengan pembahasan kemarin kita masalah kubur dan azabnya. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita mengantarkan jenazah ke perkuburannya atau berada di area perkuburan? Ketika seorang mengiringi jenazah ke perkuburannya, tidak ada amalan khusus yang bisa dia lakukan, karena tidak disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalan khusus. Lalu apa yang dia lakukan ketika mengantarkan itu? Maka hendaklah dia memperbanyak untuk mengingat tentang perihal-perihal akhirat, mengambil pelajaran dari kematian dan jenazah yang sedang diantarkan. Hendaknya hatinya khidmat untuk memikirkan tentang nasibnya di hari kiamat kelak. Ya, nggak ada amalan khusus. Ya, kalau dia ingin mengisi waktunya, dia bisa mengisinya dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan apa saja, ya, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk dirinya di hari kiamat kelak, kecuali ketika dia sampai di perkuburan. Setelah sampai di area perkuburan, sebenarnya tidak ada amalan khusus, termasuk tidak ada ceramah di perkuburan itu. Ya, tidak ada di dalam sunnah untuk ceramah di perkuburan, memberikan khutbah. Yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya memperingatkan sahabat-sahabatnya untuk berhati-hati dari azab kubur. Ya. Dan suatu saat beliau bercerita tentang proses perjalanan ruh, dari dicabutnya ruh dari kehidupan dunia, kemudian berjalan sampai di alam barzakh seperti yang sudah pernah kita bacakan. Oleh sebab itu, kalau diambil kebiasaan memberikan ceramah ketika menanti jenazah dikuburkan, ya itu tidak ada di dalam ajaran sunnah setahu saya. Tapi kalau kemudian seseorang mau memberikan nasihat, menyampaikan nasihat untuk kita sama-sama memperhatikan diri, berlindung dari azab kubur, mempersiapkan diri untuk kampung akhirat, tidak mengapa. Tapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Harus ada yang ceramah, harus ada yang khutbah, nggak ada ya. Nggak ada khutbah khusus atau ceramah khusus yang disampaikan ketika menanti jenazah selesai dikuburkan. Kalau ada yang mau memberi nasihat, ada yang mau menyampaikan arahan, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin berhati-hati dari azab kubur dan memikirkan tentang akhirat, maka tidak mengapa, insya Allah. Dan kemudian setelah selesai dikuburkan, Nabi meminta para sahabat untuk mendoakan orang yang telah dikuburkan. Ya. Nabi SAW mengatakan, mintakan ampunan untuk saudara kalian, mintakan ampunan untuk saudara kalian dan keteguhan, karena sekarang dia sedang ditanya. Salu li akhikumul maghfirah wa thabat fa innahu an yus'al. Maka kalau kemudian ketika akan meninggalkan perkuburan itu, kita mendoakannya agar dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia diberi keteguhan, kekokohan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur dan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, maka ini tidak mengapa dan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Nah, jadi nggak ada amalan khusus sebenarnya. Ya, kalau misalnya terkait dengan adab di perkuburan, itu bukan amalan tapi adab. Di mana seorang masuk perkuburan jangan memakai sandal karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Doa sendiri-sendiri. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk berdoa. Beliau hanya menyatakan, mintakan untuk saudara kalian keampunan dan keteguhan dari Allah karena dia sekarang sedang ditanya. Maka masing-masing berdoa di dalam hatinya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma atihi tsabat, sehingga dia diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintakan ampunan dan keteguhan. Barakallahu. Boleh berdiri, boleh duduk. Nggak ada hal-hal yang nggak ada ketentuan boleh dilakukan dalam posisi apa. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita selesaikan, kita sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.